Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari menginovasi nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanggal 21 Mei 1998 menandai reformasi karena the smelling general Bapak Pembangunan Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai pemimpin di negara besar Indonesia. Tentu saja Jerbasuki Momobio kalau dalam semboyan masyarakat Jawa Timur yang menjadi lambang provinsi kita. Anggayuh kebecikan kutuwani kelangan. Setiap meraih kebaikan niscaya membutuhkan pengorbanan. Tak terkecuali Presiden Soeharto telah mengorbankan dirinya untuk membangun Indonesia. Tentu bersama para menteri-menteri yang cakap. Semuanya sebagai manusia sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pasti menyisakan kekurangan. Jadi hanya Rasulullah insan kamil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidnya, penghulunya para nabi, yang ketika memimpin Makkah, Madinah, tidak ada kesalahannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kita bicarakan bukan tentang mundurnya Presiden Soeharto dengan kesatria, karena semua orang bisa menyaksikannya. Namun yang bisa kita kenang dari beliau adalah hal-hal terbaik yang pernah ditorehkan, bahkan dikukuhkan oleh sang the smelling general. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak pernah terusik dari bumi Indonesia. Mulai dari pembukaan, batang tubuh, bab demi bab, pasal demi pasal, penjelasan, hingga aturan peralihan. Tidak ada satupun, jangankan pasal, ayat yang dirubah oleh Presiden Soeharto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ataupun Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang ketika itu memiliki kedaulatan tertinggi sebagai pengejauhan tahan dari rakyat Indonesia. Meskipun tentu saja jika dicari-cari kekurangannya pasti ada. Kemudian yang kedua, Pancasila tidak pernah diusik karena benar-benar dijaga secara kesatria. Pancasila kalau ditilik dari
sudut pandang ideologis, maka tidak ada ideologi yang sehebat, semulia, setinggi, seistimewa dari Pancasila. Kalau kita melakukan riset ketuhanan yang Maha Esa, dimanapun di seluruh bumi ini, ada orang yang menganut Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu bukan hanya milik satu golongan saja, satu kelompok agama tertentu saja. Karena ketuhanan berarti bermakna apa yang diyakini oleh masing-masing orang dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasila di tangan kepemimpinan Jenderal Soeharto justru disosialisasikan, meskipun secara jujur sejak tahun 1978 ketika sosialisasi tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila disosialisasikan di perguruan tinggi, di seluruh lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di seluruh lapisan masyarakat. Kami jujur, bukan menentang, tapi mengingatkan pola sosialisasi yang seperti itu sangat memakan biaya dan memang hasilnya ada, namun butuh untuk dievaluasi. Dan kami pernah menawarkan di tahun 2012 secara langsung pada perwakilan DPR MPR RI untuk kembali disosialisasikan, meskipun tidak berupa penataran, tetapi bisa kerjasama antara pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Semua orang yang memiliki kepiawaian memahami Pancasila dan memang kepribadiannya selaras dengan Pancasila, diharapkan ada kesukarelaan untuk mengajar di tiap-tiap kampungnya. Dan pihak swasta memberikan kontribusi. Setidaknya uang transport untuk biaya perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Sehingga tidak membebani anggaran belanja negara ataupun APBD, APBN maupun APBD. Kemudian di masa Pak Harto, kita harus hormat, ada rancangan strategis pembangunan nasional. Jadi Renstra itu ada. Tanpa Renstra, ya seperti sekarang, ya sejak reformasi itu tidak ada garis-garis besar haluan negara. Ya, haluan negara itu butuh ada secara garis besar. Sedangkan implementasinya itu didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah. Dan Repelita 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan, sampai dengan 25 tahun pertama, yang ketika itu berikutnya dicanangkan Indonesia tinggal landas, ya, semua anak bangsa merasakan pertumbuhan dari sektor ekonomi, pertanian, ya, perikanan, kelautan, kemudian perindustrian, dan semuanya. Semua tertata dengan bagus karena ada garis-garis besar haluan negara. Kalau kita mengharapkan pemimpin ke depan juga memiliki garis-garis besar haluan negara, bukan merindukan zaman Pak Harto, tidak demikian. Tetapi yang baik dari pemerintahan Orde Lama diambil oleh Pak Harto. Ketika itu Kabinet Ampera mencanangkan amanat penderitaan rakyat, kemudian digelar dengan pembangunan semesta berencana, Pak Harto mencanangkan Repelita. Jadi ada gayung bersambut. Sustainable development itu adalah keniscayaan. Karena kita hidup itu
mengulang yang baik, meneruskan yang baik, kemudian sembari mengevaluasi, memperbaiki yang masih belum baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud kami ya, jadi dari GBN ke Repelita tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kelima adalah pembangunan di bidang kesehatan. Pak Harto sekarang masih kita rasakan, ya, mencanangkan puskesmas. Dan di dalamnya ada andalan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya adalah keluarga berencana. Ketika awal di tahun 70-an, pemerintahan Orde Baru mencanangkan 3 anak cukup, kemudian berangsur dikurangi lagi menjadi 2 anak cukup, lelaki dan perempuan sama. Ya, artinya sama-sama anak bangsa Indonesia. Puskesmas, keluarga berencana, ya, masih dibutuhkan hingga nanti kapan itu? Sampai dengan dianggap ada saturasi, ada kejenuhan proses pengaturan kelahiran anak Indonesia itu. Sungguh luar biasa. Dan yang tidak kalah penting yakni adalah di masa pemerintahan Pak Harto, kita pernah, ya, tidak saja pernah tetapi sangat settle, betul-betul mantap mandiri di bidang pangan. Sehingga swasembada pangan itu sampai mendapatkan penghargaan dunia. Dan kami yang ada di Kampung Celaket ini juga mendapatkan penghargaan dunia. Walaupun bukan Nobel, ya. Karena ada orang yang memimpikan Nobel begitu ya. Tidak harus Nobel-Nobelan begitu ya. Tapi kita berbuat saja, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Apa yang dicapai oleh masyarakat Celaket dan sekitarnya ketika itu di tahun 90-an sampai menjelang 2000, ya. Ya, lebih tepatnya sampai dengan 98 memang. Ya. Masyarakat Celaket mendapatkan penghargaan. Sewaktu ketua RW-nya adalah seorang dai, seorang mubalek, sekaligus seorang guru di perguruan tinggi, ya, mendapatkan kunjungan dari 8 negara Asia Afrika. Hanya setingkat rukun warga, tetapi menjadi pusat perhatian dunia kalau kami menyebutnya. Ya tidak perlulah RW itu ingin meraih hadiah Nobel, hadiah yang super-super, tidak perlu. Tapi berbuat menurut kemampuan kita secara wajar itu adalah niscaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wajar atau wajib belajar. Pak Harto mencanangkan bahwa wajib belajar dimulai dari tingkat dasar, ya, sampai tingkat menengah pertama. Dan wajib belajar ini jangan dikatakan bahwa ini sudah tidak wajar lagi untuk anak-anak Indonesia sampai dengan SMP. Nah, kitalah, pemerintah yang berikutnya lah yang harus meningkatkan. Sehingga kalau ada pidato Pak Prabowo yang mengatakan tapi dibutuhkan, Indonesia semua pelajar dan mahasiswa bebas tanpa biaya. Bukan kalau perlu, ya. Karena teringat kami akan negara komunis yang dipimpin oleh sejawatnya Pak Harto. Sejawat artinya semasanya Pak Harto begitu ya. Yaitu Fidel Castro. Itu mulai dari bangku taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Negara yang miskin itu mampu membebaskan rakyatnya dari beban biaya pendidikan. Jadi bukan sekarang sibuk dengan uang kuliah yang terlalu mahal. Ketika ada mahasiswa demonstrasi dilaporkan ke polisi. Kalau sampai diproses, nah ini ya sama-sama hebatnya begitu ya. Hebat apa rektornya? Hebat, sudah bergelar profesor doktor, kemudian
Polisinya juga hebat kalau masih memproses ini. Lebih hebat lagi kalau ada jaksanya, kemudian ada lebih hebat lagi kalau ada hakimnya yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan edukasi. Ya. Kita memang prihatin ya, tapi tidak harus gagap. Karena surah ke-19 ayat 59 sudah jelas bahwa kian hari semakin buruk generasi ini. Tetapi bangsa Indonesia niscaya, jika dunia harus buruk, maka menjadi pengecualian. Negara yang berdasar ideologi Pancasila niscaya tetap memiliki semangat untuk berprasangka baik kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan mundurnya Pak Harto di tanggal 21 Mei 1998 hingga 16 tahun hari ini, bangsa Indonesia tidak terlelap tidur, namun justru bangkit melalui para cendekiawan pikiran-pikirannya yang cemerlang. Sehingga cita-cita Indonesia merdeka, memerdekakan para siswa dan orang tua, mahasiswa, untuk membebaskan sumbangan pembangunan atau sumbangan untuk membiayai pendidikannya benar-benar bisa terwujud. Hanya dari CSR ya, dan hasil dari bumi Indonesia insya Allah, jika dikelola dengan jujur, adil, cerdas, bijaksana, insya Allah Kabupaten Nusa Tenggara Barat telah menjadi contoh saat kami melakukan survei di tahun 2012. Kabupaten Sumbawa Barat dipimpin oleh seorang kiai. Masyarakatnya bebas dari biaya pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua, bebas dari biaya perawatan kesehatan segala macam penyakit. Kemudian yang ketiga, bebas seluruh pendidikan mulai dari TK sampai dengan sarjana. Jika masih ada yang mencita-citakan, tapi cita-cita itu pernah terwujud setidaknya ketika kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat. Ketika itu pengembangan dari Kecamatan Taliwang yang terkenal dengan masakannya yang khas, yakni ayam taliwang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga ke depan Indonesia semakin baik atas rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan sumbangan Anda menyimak dialog imajiner kami dengan Anda sungguh membesarkan semangat kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari